Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa TV Roja dan para pendengar di Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali kita melanjutkan pembahasan selanjutnya masih dalam bentuk-bentuk dari syirkah. Pertama telah kita jelaskan syirkah inan, kemudian syirkah mudharabah, kemudian sekarang adalah syirkah al-wujuh yang ketiga, ya, syirkah al-wujuh, ya. Nanti kita akan menjelaskan definisinya dan konsekuensinya. Taqra Syekh. قال المؤلف رحمه الله تعالى الثالث شركة الوجوه أن يشتري في ذمتيهما بجاههما فما ربها فبينهما. Adapun poin yang ketiga syarikatul wujuh, yaitu an yashtariya fi dhimmatayhima bijahihima fama rabiha fabainahuma, yaitu yashtariya, yaitu dua orang yang membeli fi dhimmatayhima dengan di dalam tanggungan keduanya, dengan jahihima, yaitu kepercayaan keduanya, dan apa yang menjadi keuntungannya fabainahuma, terbagi menjadi keduanya, Milik kedua. milik keduanya. Yang ketiga adalah syarikah wujuh. Syarikah yang pertama ainan, masing-masing menyetorkan harta atau uang tunai dengan jumlah tertentu dan masing-masing ikut mengelola. Kemudian syirkah al-mudharabah yang kedua, salah satu pihak menyerahkan harta atau uang tunai, kemudian pihak lain mengelola. Yang ketiga adalah tidak ada uang yang mereka setorkan. Mereka tidak punya modal, tetapi mereka punya nama baik, dinamakan dengan jamaknya wujuh. Nama baik ini umpamanya, walaupun mereka dalam keadaan kondisi ekonomi menengah ke bawah, tapi orang-orang kenal dan sangat tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang jujur. Bila berhutang, bila mempunyai tanggung jawab ke pihak lain, mereka tidak pernah ingkar dan tidak pernah melarikan hak orang. Mereka jujur. Lalu sekarang dua orang atau lebih mereka bergabung untuk membeli sesuatu. Ya, umpamanya mereka membeli toko, ada orang menjual tokonya, toko pakaian atau toko apa, dengan nilai umpamanya seluruhan 50 juta isi tokonya, dan ada kontrak sekitar 6 bulan atau 7 bulan umpamanya. Maka dua orang ini mereka mengatakan kami beli dan kami bayar nanti setelah 6 bulan atau setelah 9 bulan kami lunasi, atau setelah 1 tahun kami lunasi, dan ketika kami ada uang kami akan mencicil sebelum tanggal pelunasan jatuh, tempo pelunasan jatuh umpamanya. Maka ini dinamakan dengan syirkah wujuh, karena tidak ada uang yang mereka setorkan untuk membuat usaha tadi, tetapi orang tahu bahwa mereka berdua adalah orang yang baik dan jujur, dan mereka siap menjual barang-barang mereka kepada orang mereka berdua ini. Fama rabiha fabainahuma, maka apa yang mereka hasilkan keduanya keuntungan, maka milik berdua berdasarkan kesepakatan. Memang mereka sama-sama tidak punya modal uang, tapi kemungkinan salah satu lebih profesional dalam mengelola usaha seperti ini. Andai usahanya adalah umpamanya dari kuliner, yang satu mungkin pernah memiliki usaha seperti ini 4 tahun lamanya atau 5 tahun. Yang satu baru mulai sekarang. Ya. Tentu yang satu mengelola lebih, lalu yang
mereka bersepakat umpamanya kita kelola, kamu karena kamu punya pengalaman 2/3 dari keuntungan milikmu dan 1/3 keuntungan milik saya. Dari modal 50 juta tadi, mereka akan membelinya 50 juta. Ya. Setelah 50 juta kembali dan ada kelaba, maka mereka bagi 3, 2/3 buat yang profesional, 1/3 buat yang tidak profesional. Ini dinamakan dengan syarikah al-wujuh. Ya. Ustaz. Nuwasyid. Wa kullun wahidin minhuma Wa kullu wa wahidin. kullu wahidin minhuma wakil sahibih wa kafilun anhu bithaman wal milku bainahuma ala ma syaratahu wal wadi'atu ala qadri milkaihima. Dan masing-masing dari dua belah pihak adalah wakil dari sahibnya, pemiliknya, dan menjadi penjamin atas barangnya dengan nilai. Wal milku bainahuma ala ma syaratahu. Penjamin dari temannya. Wa kafilun anhu bithaman, dan menjadi penjamin bagi temannya bithaman dengan nilai Harga barang yang dibelinya tadi tidak tunai. Nah, wal milku bainahuma ala ma syaratahu, dan hak kepemilikan keduanya sesuai dengan apa yang disyaratkannya. Maka mensyaratkannya. Wal wadi'atu ala qadri milkaihima, dan kerugian juga sesuai dengan nilai yang ditentukan keduanya. Ya. Wa kullu wahidin minhuma wakilu sahibihi. Dan satu dari dua orang ini wakil dari temannya. Tadi anggap kita katakan Ali dan Ahmad. Ali yang punya keahlian sebelumnya 4 tahun, Ahmad baru sekarang mau mulai. Ya, dan mereka sepakat, ya Ali, kamu memiliki 2/3, saya 1/3. Ya, dari usaha ini kita beli sama-sama tidak tunai. Maka antara Ali dan Ahmad, mereka saling mewakili. Mungkin pagi Ali yang ada di toko tadi, toko kuliner tadi. Ya, siang Ahmad. Seluruh tindakan Ali mewakili Ahmad. Seluruh tindakan Ahmad mewakili Ali. Ini yang kita katakan dari awal tentang akad wakalah, akad syirkah. Di sana ada wakalah. Salah satu pihak mewakilkan kepada pihak yang lain untuk mengelolanya. Wa kafilun anhu bithaman, dan masing-masing menjadi penjamin dari temannya dengan harga pembelian tidak tunai tadi. Mereka beli toko kuliner tadi, sudah siap jalan dan sudah mulai jalan sebelumnya. Mereka beli dengan harga 50 juta. Ya. Dengan kesepakatan untuk Ali adalah 2/3, untuk Ahmad 1/3. Kafilun anhu bithaman, masing-masing menjamin harga ini. Andailah qadar Allah, Ahmad tahu-tahu menghilang. Mungkin diculik orang, dia mungkin pindah, segala macam lah qadar Allah. Ali membayarkan tetap 50 juta kepada pemilik toko. Gak bisa Ali mengatakan, saya sepakat dengan si Ahmad 2/3. Ahmad 1/3. Kamu tagihlah ke Ahmad yang 1/3-nya, yang 2/3-nya saya yang bayar. Tidak, karena masing-masing kafilun anhu bisyaman. Masing-masing, atau sebaliknya. La qadarallah, Ali minta izin kepada Ahmad. Kata Ali, saya mau melanjutkan kuliah umpamanya ke Timur Tengah, ke Arab Saudi umpamanya. Kamu lanjutkanlah usaha ini. La qadarallah, dalam rentang waktu itu jatuh tempo pembayaran pelunasan hutang kepada pihak penjual toko tadi. Maka si Ahmad membayar bukan 1/3, keseluruhan 50 jutanya. Tidak bisa dia mengatakan, Ali dia kuliah, kamu pergi aja umrah ketemu sama dia, minta 2/3 dari nilai 50 juta kepada dia. Tidak. Dia, si Ahmad tetap menjadi kafil dari si Ali. Itu menanggung semua utang Ali.
Wal milku bainahuma ala ma syaratah. Dan kepemilikan usaha syirkah dengan cara berhutang kepada seseorang tadi, itu kepemilikan mereka berdua ala ma syaratah, berdasarkan persyaratan mereka berdua. Kalau tadi kan dia sepakat untuk Ali 2/3, untuk Ahmad 1/3. Mungkin juga dibalik, untuk Ahmadnya yang 2/3, untuk Ali 1/3. Atau sama-sama 50%, 50-50. Ya. Maka ini berdasarkan kesepakatan mereka berdua. Wal wadhi'atu ala qadri milkaihima. Dan kerugian berdasarkan ukuran kepemilikan mereka berdua. Tadi mereka sudah sepakat untuk Ali 2/3, untuk Ahmad 1/3. Keuntungan sebesar itu, kerugian sebesar itu. Apa arti kerugian sebesar itu? Mereka sudah bersepakat membeli ini 50 juta dengan waktu tempo selama 1 tahun pembayarannya, dan mereka putar usaha ini, dan kemungkinan dalam 1 tahun mereka untung lebih mungkin dari 100 juta. 50 juta mereka bayar, dan sekarang usaha ini milik mereka dan ada keuntungan sudah 50 juta juga. Ya. La qadarallah, baru hari ini mereka beli berdua dengan cara tidak tunai. Dan sudah sepakat, Ali karena profesional buat dia 2/3, Ahmad 1/3. Malamnya terjadi banjir. Semoga Allah menyelamatkan kaum muslimin dan mengganti musibah yang menimpa mereka pada hari-hari ini. Terjadi banjir, usaha tutup. Habis semua peralatan di dalam peralatan masaknya sudah bisa masker, nggak bisa dimanfaatkan semuanya. Umpamanya ya, peralatan-peralatannya ikut ke bawah banjir, walhasil rugi. Tetap mereka berhutang kepada pemilik, kepada penjual usaha ini. Ali membayar 2/3 dan Ahmad membayar 1/3. Ya. Ini yang dimaksud dengan syarikah al-wujuh. Waribhu ala ma syarata. Ya, tadi kerugian berdasarkan kepemilikan mereka terhadap aset tadi. Sekarang keuntungan berdasarkan persyaratannya. Bisa jadi sama dengan kepemilikan, kamu Ali 2/3, saya 1/3, bisa jadi juga Ahmad mengatakan tidak. Kita keuntungan 50-50, kepemilikan kamu boleh 2/3. Ya, ini juga dibenarkan. Wallah ta'ala alam. Yang keempat adalah syarikah abdan. InsyaAllah pekan depan kita akan lanjutkan. Jazakumullah khair, kami sampaikan pada Ustaz Hanwadi Tarmizi hafizahullah ta'ala yang telah memberikan penjelasan secara terperinci terkait dengan poin yang ketiga, pembagian dari syarikah, yaitu syarikatu al-wujuh. Kita akan berikan sesi selanjutnya untuk bersoal jawab bagi Anda yang ingin mendapatkan penjelasan lebih dalam untuk bertanya dalam bab ini atau mungkin dalam permasalahan yang lain dalam bab muamalah. Kita akan berikan kesempatan via telepon. Silakan. Baik, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Yang Utomo di Bekasi, Ustaz. Pak Utomo di Bekasi, silakan, Pak. Ustaz mau tanya. Nah, saya ada koperasi. Nah, koperasi itu menawarkan jasa perpanjangan STNK. Nah, dari jasa tersebut itu bisa dicicil, Ustaz, pembayarannya. Nah, apakah itu ada riba atau tidak, Ustaz? Jasa perpanjangan STNK, ya, jasa memperpanjangnya aja, karena wallah ta'ala alam, untuk jasanya boleh Anda mencicil, tetapi yang hutang ini kan biaya yang harus dibayar ke pihak negara, angkanya jelaskan ya,
Ya, Umpamanya berapa umpamanya? 3 juta? alhamdulillah 3 juta Ustaz. 3 juta rupiah. Ini tidak bisa diperjualbelikan. Ini yang ada di sini akad qard, pinjam saja. Ya, Berarti pihak koperasi meminjamkan Anda uang 3 juta. ya, Ini tidak boleh berlebih. ya, Tetapi karena Anda tidak punya waktu, ya, mereka memberikan jasa kepada Anda, mereka yang menguruskan. ya Ustaz. Ya, jasa ini boleh Anda bayar berlebih, baik dengan mencicil. Tapi wallahu taala alam, karena di sini ada pinjaman dan ada jasa, Rasulullah melarang la yahillu salafun wa bai'un. Tidak boleh menggabungkan akad pinjaman dengan akad jual beli, baik jual beli barang maupun jual beli jasa. Maka wallahu taala alam, jasa 3 juta tadi Anda katakan jangan pakai uang kalian, pakai uang saya. Jasanya ya tadi Ustaz ya. Bukan jasanya, maaf. Biaya ke pemerintahannya 3 juta itu tidak bisa itu kan kalau pakai uang mereka berarti Anda pinjam uang mereka. Ya Ustaz. Kemudian untuk jasa mereka boleh mendapatkan pertambahan. Jelas? Bila ini digabung, Rasulullah SAW melarang. Ya. Oke Ustaz. Tapi kalau pakai uang Anda, ini 3 juta, saya nggak pakai uang kalian untuk pengurusan STNK. Tapi STNK nanti jasanya akan saya bayar dengan mencicil. Pokoknya jasanya berapa, mereka minta 500 atau 1 juta, Anda bayar lebih dan dengan mencicil, ini boleh. Baik Ustaz. Jelas? Jelas Pak Usama? Nah, Mengerti Ustaz. Ya. Jazakallah khair. Allah barik fiik. Baik, jazakallah khair Pak Usama di Bekasi. Alhamdulillah sudah terjawab pertanyaannya. Kita akan berikan kesempatan yang kedua. Baik, halo. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Mau tanya nih Pak Ustadz. Baik, silakan. Saya itu Pak Ustadz, suami saya itu Pak Ustadz bekerja di hotel. Kadang itu Pak Ustadz barang-barang inventaris begitu Pak Ustadz yang sudah rusak, yang tidak dipakai lagi begitu Pak Ustadz. Kadang sudah dibuang sama pihak hotel. Terus suami saya itu ambil, memperbaikinya, terus bawa ke rumah begitu Pak Ustadz. Tapi saya tetap bilang harus minta izin. Kadang dia minta izin ke manajernya, kadang juga minta izinnya ke bagian ruangan tertentu begitu Pak Ustadz, kayak seperti apa? Ya seperti manajernya, supervisornya begitu Pak Ustadz. Itu Pak Ustadz boleh tidak Pak Ustadz kita pakai barangnya? Makasih Pak Ustadz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada sebagian perusahaan mereka tidak menginginkan karyawannya menggunakan walaupun barang itu dibuang ke tong sampah. Itu ada. Tujuannya wallahu ta'ala alam. Ya. Seperti ada beberapa pihak usaha kuliner, walaupun ini akan expire tapi tidak mengizinkan dia kepada karyawannya. Atau usaha makanan kering, mereka pun tidak mengizinkannya. Alasan mereka wallahu ta'ala alam tidak bisa kita ketahui, tapi mereka mengatakan demikian. Maka dalam kasus seperti yang ditanyakan oleh ibu tadi, sebaiknya suaminya menanyakan aturan, melihat aturan yang ada di perusahaan tadi. Bila perusahaan melarang keras sama sekali karyawan dari perusahaan tersebut untuk mempergunakan apapun, walaupun sudah menjadi sampah, maka jangan lakukan. Hukum asalnya, bila sudah dibuang ke tong sampah, halal, memang tidak ada masalah. Ya sudah jadi tong sampah. Tapi sebagian perusahaan ada yang menerapkan walaupun sudah dibuang tong sampah, itu dibuang ke tempat akhir, bukan dipergunakan oleh karyawannya. Ke tempat pembuangan akhir sampah, ya. Itu sebetulnya dalam pandangan syar'i boleh, tetapi bila mereka mensyaratkan kepada karyawannya untuk tidak boleh menggunakannya, walaupun sudah dibuang ke tong sampah, maka karyawan tentu tidak boleh menggunakannya. Untuk mengetahui tadi, tentu lihat aturan yang ada di perusahaan tadi.
bagian HRD-nya tentunya kan. Allah. Jazakumullah khair Ustaz. Demikian yang bertanya, semoga ini menjadi penjelas dan pencerahan bagi kita semua. Jazakillah khairah. Kami berikan kesempatan berikutnya di line telepon. Kami angkat kembali, silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Azim di Tanjung Enim Ustaz. Baik, silakan Umu. Mau nanya mengenai pensiunan Ustaz. Iya Ibu. Pensiunan itu dari program perusahaan itu dibelikan annuitas, dibelikan semacam program dari asuransi Ustaz. Jadi pensiun yang kita terima itu per bulannya yang kita dapatkan itu dari asuransi. Sementara asuransi itu salah satunya sekarang sedang bermasalah Ustaz. Sebentar Ibu. Suami Ibu kerja di mana? Di yang halal apa ini yang haram? Yang halal Ustaz. Tapi Salah satu perusahaan BUMN. BUMN, tapi sebagian gajinya dipotong untuk biaya pensiunannya. Betul Ustaz. Kemudian ini dana pensiunan itu diatur oleh negara, diantaranya disimpan di beberapa, dikembangkan di beberapa usaha, diantaranya dalam bentuk deposito di perbankan, ada asuransi, begitu kan ya? Betul Ustaz. Lalu yang Anda terima bagaimana hukumnya, begitu? Iya. Ya, Bulan kita terima Ustaz. ya, saya jelaskan insyaallah. Terima kasih Ustaz. Allah barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pensiunan, dana pensiunan tadi yang dikelola dalam bentuk cara yang diharamkan seperti dengan deposito dan pembelian barang-barang yang haram seperti saham, seperti obligasi, ya, saham perusahaan yang haram, ya. Ini di luar kemampuan para karyawan. Mereka tidak bisa mengatur ini. Memang disyaratkan oleh negara seperti tadi yang dipertanyakan. Maka insya Allah tidak berdosa karyawan yang pegawai atau karyawan yang bekerja di perusahaan yang halal. Ya, karena ini akadnya, dana pensiun itu di luar akad ketika dia mendaftar menyetujui akad bekerja di sebuah tempat tadi. Otomatis dia dipotong sekian persen dari gajinya, ya, sekitar 6%, kemudian sebagian lagi 4% atau 2% ditambahkan oleh perusahaan atau instansi. Kemudian disetorkan ke sebuah lembaga dan usaha milik negara untuk mengelola ini. Dan mereka kelola dengan cara yang riba dan haram. Ya. Akan tetapi pokok uang ini adalah uang Anda dan hibah dari instansi atau perusahaan Anda adalah halal. Yang haram adalah pertambahannya. Pengelolaannya dengan cara yang haram tadi. Anda pensiunan umpamanya Anda terima per bulan sekitar 5 juta, ya. Di sana sudah ada pertambahan angka pengelolaan dana dengan cara yang haram tadi. Tapi yang pokoknya halal. Allah mengatakan fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Bila kalian bertaubat kepada Allah, untuk kalian adalah pokok uang kalian. Uang yang dikembangkan tadi umpamanya dikembangkan dalam bentuk deposito umpamanya bunganya per tahun 10% umpamanya. Maka dari 5 juta tadi 10%-nya yaitu 500.000 ini adalah uang haram. Yang 4.500.000 itu adalah uang Anda yang dipotong dari gaji Anda dan yang diberikan oleh instansi atau perusahaan Anda. Yang 4.500.000 halal. Yang 500.000 ini yang haram, bunga. Ini yang haram ini mau diapakan? Ya. Kalau dengan 90% tadi kehidupan Anda bisa berjalan dengan baik, ya. Itu yang 500.000 dan 10% berikan kepada fakir miskin yang lain. Akan tetapi andai umpamanya pada saat itu rezeki Anda kurang, kebutuhan lebih besar daripada biaya pensiunan tadi karena anak-anak umpamanya atau ada sakit dan segala macam, atau ada membantu keluarga dan segala macam, ya, maka
Yang 500.000 tadi, 10% tadi pun halal bagi fakir miskin tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Demikian ilmu yang bertanya di Tanjung Enim. Ya, semoga menjadi jawabannya bermanfaat dan menjadi pencerahan bagi kita semua. Jazakillah khairan. Tapi masih kami berikan kesempatan via telepon. Iya, kami angkat kembali. Silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Akhi di mana? Bu Aisyah di Pademangan. Silakan Abu Aisyah. Baik Ustadz, gini Ustadz, saya tinggal di rumah susun. Kemudian ada karena kebutuhan tugas sekolah anak, kami berencana memasang sebuah TV, saluran TV berbayar gitu. Cuman karena tinggal di rumah susun nggak memungkinkan memakai parabola gitu ya, memakai antena, jadi memakai saluran yang pakai internet seperti itu. Ada pilihan dua gini Ustaz. Yang pertama yang disediakan oleh salah satu BUMN itu cuman dia dibayar di belakang, kemudian ada di perjanjiannya kalau telat bayar ada denda. Sepengetahuan kami yang pernah kami dengar dari penjelasan Ustadz itu termasuk riba. Kemudian yang kedua pilihannya ada penyedia yang dibayar di depan, cuman ini harganya murah. Pas kami tanya ini legal nggak? Kemudian kan kalau TV berbayar itu ada hak siar gitu ya Ustadz ya. Itu bayar hak siar nggak gitu? Itu keterangan yang kami jawab sih ya bilangnya bahwa dia memperolehnya secara legal, cuman dia intinya dia menyalahi apa ya, nggak sesuai aturan lah gitu maksudnya Ustaz. Artinya ada hak-hak dari ketentuan dari hak siar yang dia langgar gitu intinya. Terkait ini gimana yang harus saya pilih Ustaz? Satunya ada ketentuan yang riba, satunya legalitasnya masih dipertanyakan. Terima kasih Ustaz jawabannya. Afwan, tidak ada yang ketiga yang halal dan murah? Belum ada Ustaz, sementara ini belum ada. Jadi kan pilihannya untuk yang dibayar depan yang satu parabola pakai antena. Cuman karena kami tinggal di rumah susun. Sebentar, afwan akhi. Antum kebutuhan antum tadi untuk apa? Untuk tugas anak. Jadi anak itu sering dapat tugas suruh ada beberapa menyaksikan di salah satu saluran channel TV yang berbayar. Channel TV itu tidak ada pakai internet? Kalau saya cari sih nggak ada Ustaz. Kalaupun ada itu ilegal gitu Ustaz. Iya, yang pakai smartphone tidak ada yang yang legal. Sementara ini belum ada sih Ustaz. Sementara ini belum ada. Berarti semua anak-anak sekolah akan disulitkan seperti itu? Lalu fungsi sekolah apa lagi? Kenapa Ustaz? Itu kan harusnya tugas sekolah. Iya. Kenapa dibebankan kepada orang tua dan harus menyelesaikan seperti demikian? Iya. Apakah itu untuk semua sekolah atau sekolah anak Anda aja seperti itu? Di sekolah anak saya aja sih Ustaz. Kemungkinannya karena. Cari sekolah yang lain. Oh gitu Ustaz. Daripada Anda satu keluarga mendapat dosa. Oke, kita Jadi intinya pindah gitu ya. Intinya yang haram tidak boleh kita langgar, akhi. Yang satu, Anda melanggar hak Allah, di mana perbuatan riba, menyetujuinya. Allah mengharamkan riba, Anda menghalalkan riba. Yang satu lagi, Anda melanggar hak manusia, juga Allah tidak membolehkan menzalimi makhluknya. Baik. Ya, hanya sekedar untuk sekolah anak saja. Baik. Kalau dari kecil anak sekolah dengan kezaliman dan dengan keharaman, nanti besarnya dia akan berdampak kepada hal tersebut. Baik. Banyak orang yang tidak sekolah pun rezekinya lebih banyak daripada orang yang bersekolah. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair akhi, barakallahu fiik. Terkait dengan denda keterlambatan, apa bisa disamakan dengan yang menabung dan mengajukan klausel itu dihapus Menabung di bank konvensional ketika ada denda? Bolehkah kita ajukan itu? Menabung denda keterlambatan. Maaf, ketika ada peminjaman ya, meminjam kemudian ada denda keterlambatan. Kalau Anda mengajukan pinjaman ke lembaga ribawi atau konvensional,
itu bunganya bukan sekedar ada keterlambatan. Nah, Anda pinjam umpamanya 1 juta. Bahkan kalau kecil umpamanya koperasi lah, yang besar nah, umpamanya ke bank, Anda pinjam 100 juta ingin beli rumah. nah, Ya, terlambat tidak terlambat harus Anda bayar bunga di awal. sah. Ya, umpamanya bunga kredit itu sampai antara 13 sampai 16%, 15% tergantung kondisi suku bunga yang dikeluarkan oleh BI. Nah. Kalau Anda pinjam 100 juta, berarti akan Anda bayar 113 juta. Terlambat tidak terlambat. Nah. Ini sudah riba. Masya Allah. Ya, karena ada manfaat bagi si pemberi pinjaman tadi. Nah. Ini sudah riba. Kemudian riba kedua, kalau terlambat Anda membayar 113 juta ini, per tunggakan, per cicilan tunggak jatuh tempo per cicilannya akan dikenakan lagi bunga 0,05% dari tunggakan tersebut. Ini riba yang kedua. Masya Allah. Ya, kalau Anda lunasi sebelum jatuh temponya, juga dikenakan pertambahan lagi. Ini riba yang ketiga. Masya Allah. Allah Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Kami berikan kesempatan kembali sebelum kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Silakan. Baik, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ummu di mana? Dengan Novi di Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Baik, Ibu Novi di Sulawesi Tengah. Mohon maaf, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, ada feedback. Cukup di monitor via telepon. Silakan pertanyaannya. Halo. Ya, silakan Ummu. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya, saya ini kan petugas kesehatan. Dan tiap bulan itu kami menerima dana kapitasi yang berasal dari BPJS. Nah, sedangkan hukum BPJS itu setahu saya itu kan mengandung gharar dan riba. Apakah halal saya menggunakan dana tersebut untuk kehidupan pribadi saya? Ibu mendapatkan uang tadi imbalan jasa kan ya? Iya. Ya. Jasa Ibu halal kan ya? Kenapa? Jasa Ibu berikan halal kan ya? Iya. Jadi jasa itu dibuat seperti kita berdasarkan kehadiran kita setiap hari di kantor begitu. Iya, kan ini jasa halal. Dapat imbalan uang. Iya, tapi dananya itu berasal dari BPJS, Ustaz. Dananya berasal dari dana entah dari mana, yang penting Anda bekerja dapat imbalan, begitu kan ya? Iya, tapi setahu saya memang dana kapitasi yang kami terima itu memang berasal dari BPJS karena kita kan di Puskesmas bekerja sama dengan BPJS. Iya, BPJS kan memberikan dana. Iya. Ya kan? Dan Anda jasanya jasa yang halal. Oh iya. Nah, jadi halal ya Ustaz ya? Insya Allah. Nah, Oh, demikian Ibu Novi. iya. Terima kasih. Baik, afwan. Jazakallah khair pada Ibu Novi di Sulawesi. Barakallahu fiik. Kami akan angkat pertanyaan berikutnya dari pesan singkat sebelum dari telepon kembali. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertanyaan dari pendengar kita, Ustaz, bolehkah atau bisakah kita menghibahkan semua harta setelah berwasiat dan dihibahkan kepada anak, Ustaz? Menghibahkan seluruh harta setelah berwasiat. Saya tidak bisa memahaminya. Dia menyebutkan contohnya atau tidak? Tidak, artinya dia membuat wasiat mungkin kepada selain anaknya. Wasiat itu perbedaannya dengan hibah. Nah, Kalau wasiat serah terimanya setelah si pemilik harta tadi wafat. nah, Dia mengatakan ini mobil kalau saya wafat menjadi milik si fulan. Perorangan atau milik yayasan fulan. Ya. Dia hibah juga tapi serah terimanya jatuh ke pemilikan, berpindah ke pemilikannya setelah si pemiliknya ini wafat.
Kalau hibah tidak. Dia mengatakan, ini mobil ambil untuk kamu. Silahkan balik nama. Ini hibah namanya. Itu perbedaan hibah dengan wasiat. Pertanyaannya tadi apa? Bolehkah kita menghibahkan semua harta Ustaz kepada seluruh anak-anak setelah kita berwasiat? Yang diwasiatkannya berarti tidak bisa dihibahkan. Nah, Dan wasiat tidak boleh kepada ahli waris. nah, Yang sisanya ingin dihibahkannya silahkan. nah. Tapi sampai meninggal dia mau dapat makan apa? Mau tinggal di mana? Ya. Kalau dia menghibahkan. Kalau pertanyaan boleh, boleh. Karena hibah harus diberikan sebelum wafat, Ustaz, ya? Saat itu juga Ya. diserah terimakan kalau hibah. Sah. Kalau tidak menjadi hibah yang mengikat. Kalau pertanyaan boleh, boleh. Adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau menghibahkan seluruh hartanya di perang Tabuk. Nah. Jaisul Usrah. Ketika Rasul tanyakan, "Madza tarakta li ahlik?" Apa yang kau tinggalkan wahai Abu Bakar dari hartamu untuk keluargamu? Beliau mengatakan, "Taraktu lahumullah wa rasulah." Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan boleh. Rasulullah tidak melarangnya. Nah. Ya. Kalau dalam keadaan sehat dan dia memberikan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Ya Allah. Baik, barakallahu fiik. Demikian akhi atau pendengar yang bertanya. Semoga ini menjadi jawaban yang bermanfaat. Jazakumullah khairan. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dari pendengar kita, Ustaz, terkait dengan zakat, bagaimana cara mengeluarkan zakat apabila kita telah memiliki harta yang memang telah wajib dizakatkan? Apakah cukup kita meniatkan untuk memberikan kepada salah satu dari asnaf yang 8, atau harus kita ucapkan niat tersebut dengan disaksikan orang yang dianggap sebagai amil lalu diberikan kepada si amil tersebut, Ustaz? Menyerahkan zakat, Anda hitung zakat Anda dan telah jatuh waktunya dan sudah ingin dikeluarkan. Nah. Tidak cukup dengan niat, tentu diserah terimakan uangnya. Ya, apakah sudah saksi? Tidak perlu. Anda cukup mengatakan ini adalah zakat. Dan dalam menyerahkannya, Anda harus cek ini orang mustahik atau tidak. Anda masukkan dalam kategori umumnya dianggap Anda anggap fakir miskin. Bagaimana menghitung fakir miskin? Zakat Anda ada 40 juta umpamanya. Tetangga ini atau kerabat ini dia bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan anak istrinya untuk kebutuhan pokok mereka. Pekerjaannya gajinya 4 juta umpamanya. Sedangkan kebutuhan pokok sekolah anak, biaya makan anak-anak dan dirinya dan tempat tinggal umpamanya 10 juta per bulan. Berarti kekurangan 6 juta per bulan. Ya, 6 kali setahun itu 12 berarti sekitar berapa? 72 juta. 72 juta. 40 juta tadi boleh Anda kasihkan kepada satu keluarga ini. Masih kurang buat dia ini. Kalau zakat Anda 100 juta, tidak halal 100 jutanya Anda berikan kepada dia. Yang halal hanya 72 juta. Baik, jazakumullah khair. Demikian pendengar yang bertanya. Jazakumullah khair. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan terkait dengan titipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya memakai uang yang dititipkan kepada kita, di mana uang tersebut diminta oleh pemiliknya untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan, baik si fakir ataupun si miskin. Namun sebelum diserahkan kepada yang diamanahkan, saya menggunakannya tersebut, walaupun tetap saya akan kembalikan pada saat nanti diserahkan. Jazakumullah khairan. Ini uangnya uang apa? Uang zakat atau uang haram atau uang apa? Tersebut. Kalau zakat tidak boleh Anda gunakan sama sekali kecuali Anda mustahik. Tapi kalau Anda mustahik, Anda harus sampaikan kepada si menyerahkan uang, penitip uang tadi. Kalau uang haram, kalau tidak ada fakir miskin, tidak boleh Anda gunakan uang ini. Ini
bagian dari tidak amanah dalam menerima titipan. Ini berkhianat namanya kepada orang penitip. Masya Allah. Dia menitip untuk disalurkan, bukan untuk Anda pakai. Ya. Kalau itu adalah zakat, yang dikhianati dalam hal ini adalah si penitip dan si mustahik. Ya, wallahu ta'ala. Jazakumullah khair, barakallahu fik. Demikian pendengar yang bertanya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya bekerja di perusahaan di mana perusahaan tersebut berjalan dengan sistem pinjaman bank riba, Ustaz. Dan di sana saya sebagai keuangan, di mana saya juga ikut membuatkan data-data untuk proses pinjamannya. Apakah gaji yang saya terima halal atau haram? Dan jika halal, apakah saya termasuk kategori saksi di transaksi riba tersebut, Ustaz? Ya. Sebuah perusahaan melakukan pinjaman dengan cara riba ke lembaga keuangan riba. Lalu yang bertanya adalah yang diamanahkan atau yang ditugaskan oleh pihak perusahaan untuk membuat proposal atau pengajuan untuk agar riba cair. Ya. Atas perbuatan ini dia mendapatkan gaji. Apakah gajinya halal? Jawabannya tentu tidak. Ini perbuatan Anda mempersiapkan semua data dan berkas-berkas dan hal-hal yang diperlukan agar untuk turunnya riba, berarti Anda bagian daripada si pelaku riba peminjam yang dikutuk oleh Allah. Atas perbuatan kutukan ini Anda mendapat imbalan, maka imbalannya adalah haram. Maka bertobatlah kepada Allah, resign dari pekerjaan di tempat ini, atau katakan kepada mereka, mulai hari ini saya tidak akan melakukan hal seperti ini lagi. Untuk melakukan keuangan yang lain saya siap. Jadi untuk melakukan pinjaman riba, Anda adalah pihak yang berdosa besar dalam hal ini. Nah, Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Demikian akhi atau yang bertanya jawaban dari Ustaz. Barakallahu fiik. Kita akan berikan kesempatan berikutnya via telepon bagi Anda yang bertanya secara langsung. Kami akan terima kembali, silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ruli di Kediri. Silakan Pak Ruli, silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, Ana sebelum ngaji dulu, Ana kan tidak tahu kalau pinjam ke KPR itu kita terlibat riba. Dan setelah ngaji baru tahu ternyata itu tidak boleh. Ana sudah berjalan sekitar kurang lebih 5 tahun cicilannya. Ketika Ana mau lunasi gitu, ternyata pokoknya harus bayar 60 juta plus penalti. Nah, sampai sekarang Ana berusaha untuk lepas dari situ, tapi belum ada uang untuk melunasinya. Jalan terbaiknya bagaimana ya Ustadz? Atau Ana lepas atau bagaimana Ustadz supaya bisa lepas dari KPR atau tetap dicicil sampai lunas? Begitu Ustadz. Ya. Ya. Kalau ini pertanyaan teknis, uangnya dari mana begitu kan ya? Ya. Teknis seperti ya, Anda kan ingin menanyakan dari mana dapat uangnya Pak Ustadz begitu kan ya? Untuk apanya Ustadz? Untuk melunasi tadi. Halo? Yang Anda tanyakan Pak Ruli, uangnya dapat dari mana untuk melunasi cicilan riba tadi? Dari bekerja Ustadz, bekerja di perusahaan halal insya Allah. Iya, tapi kan akan lama lagi. Kan ingin cepat selesai dari perbuatan dosa. Ya, maka satu-satunya tempat meminta hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, yang memiliki khazain samawati wal ard, yang memiliki perbendaharaan kekayaan langit dan bumi, hanya Allah Azza wa Jalla. Makhluk tidak memiliki apa-apa. Makhluk yang lain sama miskinnya dengan Anda. Makhluk yang lain sama butuhnya kepada Allah dengan Anda. Maka mintalah kepada yang Maha Kaya, Allah Al-Ghani,
Allah yang Maha Kaya yang memiliki segala sesuatunya. Minta di waktu-waktu yang mustajab agar Allah memberikan rezeki kepada Anda. Dengan rezeki itu Anda bisa melunasi pokok hutang riba Anda tadi, dan dengan demikian Anda terlepas dari jeratan riba. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz. Nah, Ustaz. Ustaz, jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Allah barik. Baik, jazakumullah khair Pak Ruli ya. Barakallahu fiik. Semoga Allah mudahkan antum dan kita semua. Kita berikan kesempatan kembali. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Saya Rani. Saya ingin bertanya, Ustadz, Silakan. mirip pertanyaan tadi. Jadi saya sudah memasang berlangganan TV berbayar ya, Ustadz. Tapi tujuannya itu untuk mendengarkan kajian seperti ini, Roja TV ataupun Mekah Live dan lain-lain. Nah, saya juga sama tinggal di apartemen, jadi untuk memasang parabola itu susah, Ustadz. Selain itu, kalau saya berlangganan seperti ini dengan pembayaran tepat waktu untuk menghindari denda, apakah dibolehkan atau tidak ya Ustadz? Jazakallahu khair. Allah barik fiik. Anda tidak terlambat, tetapi akad riba sudah terjadi dengan Anda menyetujui ada denda keterlambatan. Ya, mintalah kepada perusahaan tadi untuk Anda katakan tolong buang klausa denda keterlambatan, saya akan bayar 3 bulan sebelum jatuh tempo. Apa artinya? Anda depositkan uang atau Anda bayar 3 bulan, umpamanya 1 bulan cuma 1 juta. Saya bayar 5 juta untuk 2 bulan ke depan. Berarti Anda punya deposit 3 bulan, tidak akan terlambat. Dan katakan kepada mereka, andai saya lupa yang 3 bulan ini sudah habis, kalian putuskan saja. Tidak perlu harus kalian kenakan saya denda dan tutup klausa itu. Tapi kalau mereka tidak mau, ya tidak mungkin juga kajian tadi bermanfaat bagi Anda bila Anda dapatkan dengan perbuatan dosa besar. Tidak seimbang. Allah sudah mengancam para pelaku riba tadi dengan neraka, ya, dan pasti kena neraka. Sedangkan ilmu manfaat yang Anda katakan tadi masih sifatnya mauhum. Mungkin sehari mungkin tidak sempat Anda melihatnya karena kesibukan rumah tangga. Ya, tetapi dosa riba berjalan terus. Maka sebuah kerugian yang nyata dalam kehidupan, ya, seperti hal tersebut. Solusinya sama dengan saudara kita tadi. Orang banyak tinggal di rumah yang tidak pakai susun menyusun, bisa mendapatkan televisi, ya, parabol, dan mendapatkan kajian-kajian sunnah, dan mereka tidak kena dosa. Nah, Ustaz. Allah barik fiik. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Demikian Umu yang bertanya. Jika pendengar yang lain yang mungkin memiliki kasus yang sama, semoga ini mendapat menjadi pencerahan bagi kita semua. Jazakumullah khairan. Kita berikan kesempatan masih di via telepon. Baik, silakan. Ya, sudah masuk, silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana? Ini dari Ibu Ros. Baik, mohon maaf Ibu Ros, sebelumnya dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, Umu, ada feedback. Cukup monitor via telepon. Langsung, iya, silakan pertanyaannya. Ya. Ya. Baik. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya ingin bertanya ini. Adik kan dapat kulkas hadiah dari bank. Nah, Terus dikasih ke saya gitu. Apa bisa diterima? adiknya, Ada apa enggak gitu. baik, adiknya ya Bu ya, yang mendapatkan kulkas Adik saya dari bank dapat. konvensional, demikian. Iya dari Yang bank konvensional. Boleh digunakan di sana. ya. Adik Anda hidup berkecukupan atau dalam keadaan berkesusahan? Cukup insya Allah, Pak. Kalau cukup, tutup rekening di bank riba tadi, kemudian kulkas tadi jual, uangnya berikan kepada fakir miskin. Oh gitu. Bertobat kepada Allah. Iya, kulkasnya dijual, terus uangnya dikasihin ke fakir miskin. Iya. Iya. Dan bertobat kepada Allah, tutup rekening di bank riba tadi. Iya. Baik. Demikian Umu. Ya. Alhamdulillah. Jazakallah khairah. Iya. Baik, barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Ya, barakallahu fikum. Kita masih berikan kesempatan kembali via telepon. Silakan di belakang Ibu Ros, silakan. Baik, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Dari Pak Budi di Rio, Pak. Ahlan Pak Budi, silakan Pak. Ya, kami singkat kerja di koperasi selaku ketua koperasi ya, Ustaz. Dan kami melayani anggota, dan kebetulan ini ada rencana kami buka simpan pinjam karena kebutuhan masyarakat. Nah, ya. Jadi Pak Budi, koperasi yang berjalan tidak ada simpan pinjam. Iya, ini rencana ini bulan Januari ini, karena pinjamannya tidak besar, hanya untuk 5 juta atau 3 juta. Sebentar, yang selama yang sudah berjalan tidak ada simpan pinjam? Tidak ada, Ustaz. Yang ada koperasi usaha, begitu? Ya. Ya. Kenapa yang sudah jadi halal, Anda masukkan yang haram ke dalamnya? Kita belum mulai, Ustaz. Alhamdulillah. Tanya dengan Ustaz. Iya, taib. Itu kira-kira gitu. Kalau belum mulai, alhamdulillah. Tapi kalau memang sangat membutuhkan untuk membuka simpan pinjam tadi, katakan kepada semua peserta, ya, kepada anggota, sebagian dividen, sebagian dari hasil laba keuntungan usaha itu kita alokasikan untuk simpan pinjam, dan karena ini adalah laba, tidak perlu kita syaratkan ada pertambahan dalam simpan pinjamnya. Iya. Paham? Ada yang pinjam 5 juta, diberikan. Iya. Kemudian kembalinya berapa? 5 juta juga. Iya. Langsung dipotong dari uangnya yang ada di koperasi tadi, maka tidak perlu ada denda keterlambatan. Iya. Ya. Kemudian, ya, karena ini sebenarnya simpan pinjam, tentu dikhawatirkan akan banyak yang melakukan peminjaman. Betul. Katakan ini hanya dalam sifat darurat. Iya. Ya, yang bisa dilakukan dengan cara jual beli atau sewa menyewa, kita lakukan dengan jual beli. Umpamanya kebutuhan dia apa? Dia butuh umpamanya motor bekas, motor second untuk kebutuhan transportasi kehidupan sehari-hari. Ya. Dan itu harganya umpamanya 5 juta. Katakan kami tidak akan menyerahkan uang. Kami akan belikan motor. Ya. Lalu setelah kami terima, kami jual kepada Anda, ya, dengan cara kamu mencicil dengan harga lebih mahal, umpamanya menjadi 5.500.000 atau 6 juta cicilan selama 2 tahun. Tidak ada denda keterlambatan. Dan cicilan tidak akan terlambat karena langsung dipotong dari uangnya yang ada di dalam setoran wajibnya tadi. Berarti kan tidak ada denda keterlambatan, tidak ada riba. Hal-hal yang tidak memungkinkan untuk dibuatkan, seperti umpamanya kebutuhan untuk uang kuliah anak. Kata dia, anak kami kuliah di kota, di Pekanbaru umpamanya. Itu kan nggak bisa Anda bayarkan. Tidak bisa dibisniskan. Hal-hal seperti ini baru sifatnya pinjaman, tidak ada pertambahan. Ya, bila terlambat dari waktunya, dipotong langsung, didebet dari uangnya yang ada di koperasi tadi. Dengan demikian, selamat usaha tadi dari riba. Wallahu ta'ala alam. Demikian Pak Budi. Terima kasih, Ustaz. Allah yang baik. Barakallahu fiik Pak Budi di Riau, jazakumullah khairah. Baik, kita berikan kesempatan kembali. Silakan di line telepon di belakang Pak Budi, kami persilakan. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Di Abu Lutfi, Konai Utara, Sulawesi Tenggara. Baik, ahlan, masyaallah. Abu Lutfi, silahkan. Silahkan. Menanyakan Ustaz, bagaimana kalau melanjutkan kredit cicilan seorang kendaraan? Melanjutkan kredit cicilan kendaraan orang lain, begitu Bapak? Iya Ustaz, ya. Baik. Wallahu ta'ala alam, ya, orang yang
bermasalah tadi berarti dia masih terjerat riba. Ya. Dan Anda yang melanjutkan pun ikut membantu ribanya dia. Harusnya yang Anda lakukan kepada dia, saya beli cicilan dengan kamu. Caranya bagaimana? Ya, dia tadi ingin umpamanya tobat dari riba dan cicilan kendaraan ribanya tinggal lagi umpamanya kita katakan 3 juta rupiah. Ya. Anda katakan saya beli motor Anda dengan cicilan ke Anda, maka tidak ada denda keterlambatan, tidak ada segala macam. Ya. Dengan uang DP, uang muka sebanyak 3 juta. Kan kebutuhan 3 juta untuk menutup cicilan riba tadi. Kau tutuplah dengan 3 juta ini ke pihak cicilan riba kamu. Kamu ambil surat-surat menyuratnya, kita taruh di pihak tangan ketiga, ya. Atau kalau kamu percaya, langsung balik nama ke saya, ya. Atau kamu pegang juga nggak ada masalah. Kemudian saya cicil sisanya umpamanya dia jual tadi dia beli umpamanya dengan cicilan 10 juta. Dijualnya karena kendaraannya sudah agak lama umpamanya dijual dengan 7 juta. Nah, sisa 4 juta saya cicil kepadamu per bulan umpamanya 500.000 dan dalam waktu sekian selesai dan serahkan surat-surat kepada saya. Ya, dengan hal ini mereka berdua selamat dari yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla dalam perbuatan riba dan meneruskan riba tadi. Baik, demikian Bapak yang bertanya, Bu Lutfi ya, semoga bermanfaat dan demikian jawaban dari Ustaz Barakallahu Fik. Satu pertanyaan pesan singkat mungkin di penghujung kajian kami akan angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Beliau bertanya tidak sesuai dengan materi, yaitu terkait dengan harta pusaka tinggi dalam adat Minangkabau. Bolehkah dijual Ustaz dan bagaimana hukumnya? Ya, Allah Ta'ala alam, dikenal dengan pusaka tinggi itu adalah harta yang turun-temurunnya melalui jalur perempuan. Bila sekarang harta itu berada di tangan pihak yang bertanya dan sertifikatnya atas nama dia dan hukum legal membolehkan dia untuk menjualnya, jual itu adalah haknya dia. Karena sudah dia terima di tangan dia. Ya. Allah. Demikian akhi yang bertanya, jazakumullah khairan, dan ini merupakan pertanyaan kami yang terakhir. Mohon maaf di kesempatan pagi ini dan sebagai ikhtitam Ustaz, silakan. Ya. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita di dunia sebelum di akhirat dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dari memakan harta-harta yang tidak dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang tentu dampaknya bukan sekedar hanya di akhirat saja, di dunia berdampak bagi orang-orang yang terpapar makanan atau harta-harta yang haram ini. Semoga kita dijauhkan oleh Allah dengan pelajari syariatnya, dan semoga dengan demikian kita akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam.